Inovasi pertanian sangat diperlukan di tengah pandemi COVID-19, seperti halnya inovasi pengolahan pertanian yang mengarah ke organik. Selain sehat, pertanian organik juga mampu menekan biaya operasional. Hal tersebutlah yang mendorong petani untuk mengembangkan lebih luas lagi pertanian organik. Salah seorang petani di kawasan Baturiti, Tabanan, menuturkan saat ini tagihan terhadap berbagai jenis sayuran mulai ada. Meski hotel ditutup, tagihan sayuran untuk hotel sudah mulai ada dan membuat petani bisa memproduksi hasil pertanian lagi. Untuk jenis tagihan sayurnya pun cukup beragam seperti selada, brokoli, dan lain-lain. Jika berbicara mengenai harga memang tidak bisa diprediksi secara tepat karena selalu berubah-ubah. Kalau perbandingannya dengan sekarang, memang sekarang permintaan pun juga belum sangat meningkat. Tapi dibandingkan dengan awal pandemi, ketika awal pandemi itu memang sangat drop sekali karena hotel juga banyak yang tutup dan sayuran petani juga banyak yang tidak tersalurkan. Tapi kalau untuk saat ini itu sangat fluktuatif banget. Jadi kadang meningkat permintaan, kadang juga menurun. Apalagi semenjak PPKM kan ada yang benar-benar restoran itu tutup gitu. Jadi masih sangat fluktuatif banget. Berarti penjualan masih bisa dilakukan? Masih. Kami petani masih tetap harus menanam. Tapi penanaman tidak bisa sekaligus sekali nanam itu dengan kapasitas tinggi, tapi bertahap dan memang setiap hari barang masih diperlukan. Kalau pemasarannya di daerah mana? Kalau pemasaran sekarang sementara kalau kita lebih banyak ke pengepul sayur, gitu. Kalau jenis sayuran justru berkurang dari dulu sebelum pandemi atau sekarang udah mulai lagi ada jenis-jenis sayuran yang dibutuhkan? Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum pandemi ya sangat berkurang. Kalau kemarin saat sebelum pandemi itu permintaan sayur itu sangat membludak. Dan jenisnya beragam ya? Iya, jenisnya beragam. Jadi kalau sekarang sayur-sayur untuk jenis sayuran yang dikirim ke hotel itu sangat menurun. Cuma permintaan tetap ada. Kalau sistem di kebun saya, kita mengurangi biaya-biaya seperti pupuk karena kita memang dari awal sudah tidak membeli pupuk di toko. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti urin sapi, kompos dari sapi, kotoran sapi itu yang kita olah. Jadi sedikit tidaknya mengurangi biaya-biaya untuk pembelian pupuk. Kedepannya petani akan tetap memproduksi pertanian dengan beragam inovasi dan tentunya dengan pengolahan yang organik. Desa Aryani, Bali TV.